Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan kantor saya, yaitu Clue. Jadi Clue merupakan perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi. Clue sudah berdiri dari tahun 2016 dan telah menjadi perusahaan penyedia smart city di Indonesia, serta bekerja sama dengan Pemprov DKI dalam mengimplementasikan konsep ini. Perusahaan ini juga telah membangun platform yang terdiri dari produk teknologi yang memanfaatkan manajemen tenaga kerja, artificial intelligence, dan Internet of Things. Saat ini, Clue dipercaya oleh lebih dari 50 klien dari pemerintah, organisasi penanggulangan bencana, kota satelit, perusahaan di berbagai industri, perusahaan swasta, serta instansi pemerintah di Indonesia. Dengan memiliki 3 kantor yang berlokasi di BSD Tangerang, Bali, dan kantor pusat yang berada di Jakarta. Berikut merupakan penghargaan-penghargaan yang telah diraih oleh Clue. Yang pertama ada Startup of the Year pada tahun 2019, kemudian ada WIGA Awards 2020, Best IoT Startup 2019, Best Mobility at Global Smart Cities Contest 2019, Best M-Government Service Awards, dan yang terakhir adalah The Innovator Awards pada tahun 2019. Jadi lokasi Clue sendiri ini berada di daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan jarak ke JB Tower itu sekitar 28-30 menit. Untuk struktur organisasinya, jadi ada CEO, CTO, COO, dan kemudian ada manajer, kemudian ada product and engineering, terus di bawah produk ada produk, IoT, dan R&D. Untuk divisi bisnis itu ada sales, marketing and PR, dan customer service, dan untuk divisi operation ini ada HR, finance and accounting, legal, serta GA. Untuk struktur organisasinya ini, total anggota di perusahaan Clue-nya adalah 90 anggota, di mana dari divisi produk itu ada programmer dan development, IoT dan R&D, untuk bisnis itu ada sales and marketing, dan untuk operation itu ada finance accounting, HR, GA, dan juga legal. Untuk rumusan masalah yang saya dapat setelah melakukan wawancara bersama dengan Clue sendiri adalah masih terdapat meja kerja yang terlihat berantakan, kemudian belum ada tempat penyimpanan khusus untuk galon air, dan juga terdapat virtual meeting dengan klien yang berada di luar kota dan negara. Oleh karena itu, solusi yang dihadirkan ini adalah dengan menyediakan locker untuk menyimpan barang karyawan sehingga tidak berantakan di atas meja. Kemudian itu menyediakan gudang untuk menyimpan kebutuhan galon air dan barang-barang lainnya, dan kemudian menyediakan call room yang bisa diisi oleh 1 orang sebagai tempat untuk melakukan virtual meeting dengan ruangan yang kedap suara. Kemudian rumusan masalah yang saya dapat ini adalah bagaimana merancang sebuah interior kantor yang dapat mendukung aktivitas pengguna dalam kenyamanan pengguna, produktivitas pengguna, serta fleksibel, sehingga tercapainya ruang kerja yang menyenangkan dengan memperlihatkan konsep modern yang high teknologi yang menyesuaikan dengan produk yang ditawarkan. Jadi untuk site analisis JB Tower ini merupakan gedung sewa yang berlokasi di Kota Jakarta, Gambir. Ngadep ke utara itu adalah Monas, lalu di sebelah timurnya itu adalah Tamrin, dan sebelah baratnya itu Jalan Agus Salim, dan sebelah selatan ini adalah Kebon Siri. Jadi JB Tower ini telah mendapatkan sertifikat layak fungsi dan merupakan green design. Jadi bentuknya itu terinspirasi dari tumpukan kotak yang menjulang yang menunjukkan dinamika dunia bisnis yang sesuai dengan letak JB Tower yang berada di Jalan Tamrin. Lalu ornamen arsitektur JB Tower ini mengambil dari budaya Betawi, yaitu Abang None dan Ondel-Ondel. Untuk site analisisnya ini di JB Tower ini, di sekitar JB Tower ini terdapat bus station, train station, Mandiri Tower, hospital, hotel, restoran, monumen nasional, dan MRT station. Dan untuk arah anginnya itu dan juga rainfall-nya itu 59 sampai 402 milimeter. Kemudian untuk lantainya sendiri, jumlah lantai di JB Tower itu adalah 32 lantai, dan podiumnya itu ada 6 lantai, yang dibagi menjadi 2 zona, yaitu low zone dan high zone, di mana low zone itu dari lantai 8 sampai 23, dan lantai high zone itu dari lantai 25 sampai 36. Untuk analisis mikronya sendiri, lantai yang dipilih ini adalah lantai 11, di mana memiliki
strength, yaitu tidak perlu menunggu lift terlalu lama sehingga tidak menghabiskan waktu. Kemudian itu mendapat cahaya matahari pagi pada bagian timur sehingga mendukung produktivitas pengguna. Kemudian mendapatkan cahaya matahari yang cukup di pagi hari sehingga dapat menambah produktivitas. Untuk weakness-nya sendiri adalah memiliki view yang tidak begitu bagus seperti area high zone. Untuk opportunities-nya ini, lantai berada di area low zone sehingga mempermudah dan mempercepat jalur evakuasi. Untuk threats-nya sendiri harus berbagi lift dengan pengguna di lantai atas dan bawah. Jadi setelah dihitung, total kebutuhan ruangnya ini adalah 86,14 meter persegi, di mana total ruang private itu 118,5 meter persegi, semi private itu 381,8 meter persegi, ruang publik itu 411,9 meter persegi, dan ruang service itu 88,8 meter persegi. Untuk bubble diagramnya ini itu menunjukkan pembagian area dari privat, semi privat, publik, dan juga service, di mana pada area publik itu berada di depan dan pada area privat itu berada di area belakang. Jadi untuk area-area privat itu biasanya dilewati oleh CEO dan area publik itu oleh klien, oleh para divisi. Jadi untuk letak resepsionisnya ini berada di tengah agar mempermudah akses untuk ke ruangan apapun. Nah, jadi zoning yang terpilih adalah seperti ini. Dengan keuntungan itu adalah zona privat mendapat cahaya matahari pagi untuk menambah produktivitas dan semangat. Kemudian letak zona privat itu juga berada jauh dari ruang publik sehingga tidak menimbulkan kebisingan. Kemudian juga berada di ujung ruangan sehingga membuat privasi pengguna lebih terjaga. Lalu letak zona privat, semi privat, servis, dan publik juga saling berurutan sehingga mempermudah aktivitas pengguna. Lalu letak zona privat berdekatan dengan pintu masuk dan lift eksekutif sehingga dapat mempermudah akses pengguna. Namun kekurangannya ini adalah letak zona servis berada jauh dari lift barang sehingga menghambat proses loading barang. Dan untuk grouping yang terpilihnya ini, analisisnya itu letak CEO room, CEO, dan CTO-nya itu mendapat cahaya matahari pagi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian letak ruang privat berada jauh dari ruang publik sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengguna. Lalu letak CEO room juga berada jauh dari ruangan publik sehingga privasinya lebih terjaga. Kemudian untuk aksesnya itu letak business room, town hall, dan lounge dan pantry juga saling berurutan sehingga mempermudah akses pengguna. Untuk kedekatan ruangnya, letak document room dan operation room itu berdekatan sehingga mempermudah aktivitas pengguna. Dan untuk letak IoT room yang berdekatan dengan CTO untuk mempermudah pengawasan. Namun kekurangannya itu adalah letak operation room berjauhan dengan lounge dan town hall. Jadi untuk konsep perancangan kantor di Clue ini adalah mengambil dari pengertian dari perusahaan Clue yang merupakan perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi, yang menawarkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memberikan pelaporan terkait dengan pelayanan publik sebagai wadah yang menjembatani pelaporan masyarakat, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Jadi untuk tema besarnya ini saya mengambil functional and balance. Jadi menciptakan sebuah ruang interior yang fungsional untuk pengguna dengan memperhatikan efisiensi penggunaan bentuk dan material yang dapat mempengaruhi keseimbangan dalam sebuah ruangan terkait dengan kualitas kerja pengguna. Hal ini itu menyesuaikan dengan produk yang ditawarkan dari perusahaan Clue, yaitu berfungsi sebagai penyelesaian masalah dalam pelaporan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan serta modern dalam menyesuaikan visi dan misi perusahaan Clue, yaitu Accelerate Positive Changes Worldwide. Lalu untuk citranya sendiri, yang pertama itu adalah cozy and flexible. Jadi menciptakan sebuah ruang interior yang nyaman untuk digunakan, di mana fleksibel dan pembagian ruangnya yang ditunjukkan pada konsep open space dalam ruang kerja. Hal ini itu menyesuaikan dengan karakter dari perusahaan yang bersifat kekeluargaan dan produk yang ditawarkan, yaitu aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Yang kedua itu adalah fun and produktif. Jadi menciptakan sebuah ruang interior yang menyenangkan, di mana bertujuan untuk mendukung aktivitas dan kreativitas pengguna dalam tercapainya ruang kerja yang produktif. Hal ini itu menyesuaikan dengan visi misi perusahaan Clue, yaitu membawa perubahan positif ke seluruh dunia dan jenis perusahaan startup dengan pendekatan zaman milenial. Dan yang ketiga ini adalah modern and high technology, yang menggunakan unsur modern dan beruangan untuk menunjukkan identitas dari perusahaan Clue yang high technology. Hal itu menyesuaikan dengan produk yang ditawarkan dari perusahaan Clue yang sedang berkembang, yaitu Smart Enterprise and Smart City. Untuk konsep bentuknya sendiri, saya mengambil geometric and curvy dengan bertujuan
Bentuk-bentuk geometris ini untuk memberikan kesan tegas, rapi, luas pada ruangan, serta mudah dibersihkan. Hal ini tuh mendukung suasana ruang yang bersifat open space. Selain itu, digunakan juga bentuk-bentuk yang melengkung dengan tujuan untuk memberikan kesan fleksibel, menyenangkan, serta modern. Untuk warnanya sendiri, saya mengambil warna-warna yang dominan pada biru, coklat, abu-abu, putih, krem dan pink sebagai warna aksen. Pemilihan warna itu disesuaikan dengan karakter perusahaan yang dominan menggunakan warna biru, di mana warna biru sendiri memberikan ketenangan dan kestabilan dalam ruangan serta produktif. Kemudian penggunaan warna coklat untuk menunjukkan kesan nyaman dan welcoming, penggunaan warna abu-abu untuk menunjukkan konsep modern and clean, serta penggunaan warna krem dan pink untuk memberikan kesan menyenangkan, semangat, serta menyenangkan dalam ruangan. Untuk konsep materialnya sendiri, ini adalah low impact material, jadi menggunakan dan memanfaatkan material yang aman dan memiliki durabilitas yang tinggi. Kemudian perawatannya mudah, serta tingkat VOC yang rendah, dan juga harus ramah lingkungan, karena menyesuaikan dengan konsep desain, yang fleksibel, menyenangkan, serta modern. Kesan yang ingin dicapai dalam ruangan adalah bersih dan rapi, di mana materialnya dapat mudah dibersihkan. Untuk pencahayaan sendiri adalah bright and natural, di mana menggunakan dan memanfaatkan pencahayaan alami, cahaya alami yang berasal dari bukaan atau jendela. Hal ini dapat menghemat penggunaan energi lampu pada siang hari dan dapat meningkatkan produktivitas pengguna. Untuk konsep penghawaannya ini adalah cool and fresh. Jadi dia menggunakan dan memanfaatkan sirkulasi udara yang baik melalui penggunaan AC sentral dengan suhu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, yaitu 20-25 derajat Celcius. Hal ini itu bertujuan agar ruangan tetap terasa nyaman untuk digunakan dan tidak mengganggu aktivitas pengguna. Untuk konsep ergonominya sendiri adalah safe and comfortable. Jadi juga memperhatikan protokol COVID-19, lalu memperhatikan kenyamanan pengguna, dan memenuhi standar ergonomi, yaitu dari segi ukuran, bentuk, dalam mendukung kenyamanan pengguna. Jadi untuk keseluruhan layout dan 3D aksonometri dapat dilihat bahwa secara keseluruhan penggunaan warna yang digunakan dalam kantor adalah warna biru dengan dan warna putih dan abu-abu, di mana warna pink dan coklat ini sebagai aksen. Jadi pada pintu masuknya ini menggunakan double glass door yang dilengkapi dengan stiker logo Clue. Kemudian pada bagian kiri pintu itu diberikan maskot Clue dan juga terdapat alat untuk mengenyekkan suhu tubuh, yaitu merupakan produk dari si Clue sendiri, yaitu Clue Thermal, yang dilengkapi dengan face recognition. Adapun juga bentuk yang digunakan pada bagian atas pintu itu merupakan bentuk atau modul yang digunakan pada konsep interior. Warna biru yang digunakan juga menyesuaikan dengan konsep warna yang digunakan dalam menunjukkan identitas dari perusahaan Clue. Untuk area resepsionisnya sendiri, menggunakan bentuk meja dan backdrop yang menyesuaikan dengan bentuk yang berada di pintu masuk tadi. Untuk backdropnya sendiri menggunakan material kaca untuk menunjukkan pemandangan keluar, bangunan, dan plywood HPL pada bagian bentuk atasnya. Lalu terdapat tulisan Accelerate Positive Changes Worldwide yang merupakan visi dari perusahaan Clue. Kemudian pada bagian kiri juga terdapat panjangan penghargaan yang telah diraih oleh perusahaan Clue hingga saat ini. Kemudian terdapat layar LED dengan hashtag berani berubah sebagai bentuk dari digitalisasi, mengingat perusahaan Clue bergerak di bidang teknologi. Lalu pada bagian kiri terdapat gambaran produk yang ditawarkan dari Clue dan sofa untuk menunggu. Secara keseluruhan, area resepsionis ini ingin menunjukkan identitas dari perusahaan Clue yang bergerak di bidang teknologi, di mana membawa perubahan positif berupa informasi yang dicapai dengan kolaborasi. Kemudian pada area meeting room ini terdapat 3 meeting room yang masing-masing digunakan untuk 4 orang. Jadi meeting room ini itu digunakan sebagai tempat untuk diskusi internal antara divisi untuk mengetahui progres dan perkembangan tiap divisi. Jadi warna yang digunakan pada meeting room ini menggunakan warna turunan dari warna biru, di mana biru itu dapat memberikan ketenangan dan kestabilan dalam ruangan. Selain itu, warna biru juga dapat memicu seseorang untuk lebih fokus dan konsentrasi ketika bekerja. Hal ini sesuai dengan fungsi dari meeting room yang bersifat diskusi. Pada bagian meja menggunakan bentuk melengkung dan berwarna putih. Hal ini itu untuk menunjukkan konsep desain yang modern. Untuk area workstation sendiri, ini menggunakan meja komunal yang dapat memudahkan pengguna dalam proses diskusi dan berkomunikasi. Hal ini itu menyesuaikan dengan konsep yang fleksibel dan juga nyaman.
Namun, terdapat meja kerja sendiri untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan pekerjaan yang dilakukan. Pada bagian kolom, menggunakan bentuk atau modul yang digunakan pada meja resepsionis dan pintu masuk. Workstation dilengkapi dengan tempat penyimpanan sekaligus printer dan movable TV yang berguna untuk melakukan presentasi. Letakkan area workstation yang berdekatan dengan jendela bertujuan untuk mendapatkan cahaya matahari pagi. Hal ini dapat menambah produktivitas dan fokus pengguna ketika bekerja. Untuk hal sendiri merupakan tempat untuk melakukan daily stand-up untuk melihat progres dari setiap divisi di perusahaan Clue dengan menggunakan layar LED. Hal ini itu bertujuan untuk memonitor perkembangan perusahaan mulai dari inovasi produk, penjualan, keuangan, kerjasama dengan klien, serta lainnya. Selain itu, town hall juga dapat digunakan sebagai area kerja karyawan, di mana terdapat meja untuk meletakkan laptop dan tempat untuk duduk tingkat seperti tangga. Mengingat pekerjaan dilakukan sebagian besar menggunakan laptop. Hal ini bertujuan agar pengguna tidak bosan dan dapat mempunyai suasana baru ketika bekerja. Adapun juga pada bagian dinding terdapat kutipan yang terkenal dari Clue, yaitu Beyond Innovation Driving Impact, yang merupakan moto dari perusahaan Clue itu sendiri. Kemudian pada ruang CEO dilengkapi dengan sofa two-seater dan lemari built-in untuk menunjukkan pencapaian dari perusahaan Clue. Pada bagian meja menggunakan bentuk atau modul yang sama dengan konsep desain. Pada bagian lantai menggunakan lantai kapet berwarna biru. Ruang CEO sendiri menggunakan kaca yang terbuka. Hal ini menyesuaikan dengan karakter perusahaan yang bersifat kekeluargaan sehingga tidak ada batasan khusus antara peninggi dan juga karyawan. Untuk area meeting room ini, potongan ini tuh untuk menunjukkan bahwa meja yang digunakan ini merupakan meja komunal yang terbagi menjadi 2 modul, yang masing-masing berukuran 1,5 kali 1,5 meter dengan tinggi 75 cm. Jadi tujuannya dengan menggunakan sistem dengan menggunakan modul ini itu untuk mempermudah proses penentuan pada furniture. Secara ergonomi, tinggi meja ini tuh telah memenuhi standar yaitu 75 cm dan dapat nyaman digunakan. Dalam penanggulangan COVID-19, meja dibuat 3 meter untuk digunakan oleh 4 orang, di mana jarak antar kursi adalah 1 meter. Kemudian untuk area ini itu menunjukkan potongan dari konstruksi kaca menuju ke ceiling. Lalu untuk detail kedua itu adalah tulisan yang menempel pada dinding partisi yang menggunakan logo stiker yang kemudian ditempel. Kemudian pada IoT Room ini partisinya menggunakan material ACP yang termasuk material ramah lingkungan. Pada potongan ini itu menunjukkan bahwa letak area kerja IoT berada di dekat jendela. Berdasarkan social ergonomics, hal ini dapat membuat pengguna tidak jenuh ketika bekerja karena dapat melihat pemandangan dari luar dan dapat mendapatkan sinar matahari. Pada sisi lain, area IoT ini menghadap ke koridor yang terdapat gambar grafis mengenai Clue. Selanjutnya ini, pada potongan ini ingin menunjukkan pertemuan perbedaan material lantai antara area bekerja dan area koridor, di mana area bekerja itu menggunakan material carpet tiles dan area koridor itu menggunakan terrazzo. Kemudian untuk area resepsionis ini sudah memenuhi standar ergonomi, yaitu meja resepsionis memiliki 2 ketinggian, yaitu 75 cm yang digunakan sebagai area kerja staf dan 110 cm pada bagian depan sebagai pembatas meja. Untuk lebarnya sendiri, furnitur adalah 80 cm, di mana pada area kerja staf adalah 60 cm dan pada bagian atasnya itu adalah 20 cm. Material yang digunakan juga telah memperhatikan kondisi pandemi, di mana material yang digunakan adalah plywood finishing HPL dan solid surface yang mudah dibersihkan. Kemudian pada bagian backdrop di area resepsionis juga menggunakan kaca yang dijepit di plywood. Penggunaan kaca ini bertujuan agar tidak menutup pemandangan dari luar JB Tower. Selain itu, adanya parameter light pada sisi jendela, sehingga jika backdrop menggunakan material solid, maka fungsi parameter light tidak lagi berguna. Mengingat parameter light merupakan salah satu kriteria dalam memenuhi green building. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.